Kami sudah menggambar peta wilayah dari kota dan beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan semaksimal kami. Ya, inilah bentuk petanya. Jadi berdasarkan temuan kami terdapat banyak sekali sumber daya alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun ada kurang lebih 5 sumber daya alam utama atau yang menjadi tonggak perekonomian ataupun yang menjadi sumber daya yang banyak dapat dimanfaatkan dan ditemukan di wilayah Sumatera Selatan. Yang pertama itu ada di sektor minyak bumi. Pada sektor minyak bumi ataupun sumber daya alam minyak bumi di wilayah Sumatera Selatan terdapat beberapa wilayah yang memiliki potensi serta jumlah kandungan minyak bumi di dalamnya. Yang pertama itu ada di daerah Muara Enim. Nah, jadi di daerah Muara Enim atau pada peta kami gambarkan dengan legenda bentuk segitiga. Jadi di sektor kedua ada sumber daya alam berupa kehutanan. Sumatera Selatan sendiri merupakan wilayah yang masih memiliki hutan di sebagian besar kabupaten dan beberapa kotanya. Ada satunya yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat dilihat ada di beberapa titik di Musi Banyuasin yang berpotensi akan sumber daya batu bara. Selanjutnya ada di Musirawas. Musirawas sendiri ada pecahan dari Musi Banyuasin. Jadi di beberapa titik di Musirawas dapat dilihat ada potensi sumber daya alam yaitu batu bara. Setelah itu ada juga di Lahat yang berpotensi sebagai sumber daya alam yaitu batu bara. Dan terakhir yaitu di Oki, organ komering ilir yang berpotensi juga untuk sumber daya alam batu bara. Dan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifa Azharahmi. Saya Alia Atita Dewi. Saya Rasmi Kanjil. Saya Raisa Amin. Kami di sini akan menjelaskan mengenai peta yang kami sudah buat yang berupa peta sebaran sumber daya alam di Sumatera Selatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur petanya terlebih dahulu. Yang pertama ada judulnya, itu peta sebaran sumber daya alam yang harusnya di Sumatera Selatan, tulis. Terus yang kedua ada arah mata anginnya atau kompasnya. Terus kemudian ada skalanya. Kami di sini menggunakan skala peta 1/300.000. Selanjutnya ada legendanya yang isinya akan dijelaskan oleh Ica. Baik, jadi yang pertama itu bahan tambang dulu ya, yang mana itu ada 3 di sini, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Yang pertama itu batu bara, jadi dia itu legendanya kayak batu kristal gitu, dan itu ada di yang pertama itu ada di Tanjung Enim, terus ada di Oku Timur, Ogan Komering, Hulu Timur, kemudian selanjutnya itu yang gas alam. Gas alam itu kayak legendanya itu kayak mesin dan lagi ada di selanjutnya akan dijelaskan oleh ahlinya. Selanjutnya itu ada air terjun. Air terjun ini ada di Lubuk Linggau sama Pagar Alam, dan pulau ada di Palembang yaitu Pulau Kemarau. Oh iya. Terus ini ada lagi, sebenarnya ada 2 gunung, tapi nggak tertulis di sini. Ada Gunung Dempo dan Gunung Jempol yang ada di Pagar Alam. Jempol. Amin. Oke. Untuk sumbernya sendiri akan kami tambahkan setelah presentasi karena kami mengambil dari berbagai sumber termasuknya BPS Sumsel dan juga yang lain-lainnya. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Pertama itu gas alam. Gas alam ada di Banyuasin, Musirawas, Lahat, sama Ogan Komering Ilir. Lalu ada batu bara. Batu bara ada di Musi Banyuasin, Musirawas, Lahat, Muara Enim sama Ogan Komering Ilir. Terus ada karet. Karet tadi Banyuasin di Banyuasin aja. Selanjutnya dia akan dijelaskan oleh Raya.
batu bara belum? Selanjutnya itu adalah batu bara. Batu bara itu terdapat di Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lahat, Muara Enim, dan juga Ogan Komering Ilir. Selanjutnya itu ada pasir. Pasir itu ada di Oku Timur. Ya, cuma Oku Timur, oke? Akan dilanjutkan oleh Siti Raina. Terus ada tanah liat yang adanya cuma di Oku Timur. Terus perikanan ada. Kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Fernanda, saya jadi Aisyah, saya Nel Freddy, saya Luciana. Saya pertama akan dijelaskan oleh. Jadi yang pertama kami akan membagi sesuai daerah ya. Jadi yang pertama ada di Musi Rawas Utara. Musi Rawas Utara ini berdasarkan oleh simbol bintang sama simbol rumah. Coba itu jadi yang bintang ini Duren. emas. Emas. Emas yang kayak rumah ini batu bara. Nah, terus ada juga Musi Rawas. Musi Rawas ini ada minyak bumi, ada batu bara, terus ada gunung juga, sama ada minyak bumi. Nah, saya lihat dulu ya, lebih tepatnya itu di Muara Enim itu ada Gunung Megang. Kemudian dia juga salah satu penyumbang minyak bumi terbanyak di Sumatera Selatan, serta batu bara. Kemudian di Banyuasin itu ada perhutanan, ada hutan sawit, hutan rawa, dan kemudian juga ada minyak bumi, tempatnya Pangkalan Balai. Ada duren sama air terjun. Yang kedua itu ada pagar alam. Pagar alam itu terdapat gunung. Itu ada Musi Banyuasin. Musi Banyuasin ini terkenal dengan minyak buminya. Setelah itu Musi Banyuasin juga memiliki sumber daya alam berupa kelapa sawit yang melimpah. Selain itu Musi Banyuasin juga memiliki gas alam dan batu bara. Yang ketiga adalah Ogan Ilir. Ogan Ilir ini memiliki banyak danau. Nah, contohnya itu danau Teluk Putih. Dan akan dijelaskan pertama jelas sumber daya alam yang pertama yang ada di Musi Rawas Utara, yaitu sumber daya batu bara, minyak bumi, dan serta emas. Yang kedua, Musi Banyuasin. Sumber daya yang ada di sana seperti SDA perkebunan dan gas alam. Dengan Lubingkau yaitu sumber daya alam yang ada yaitu kopi dan durian. 7. Lahat. Sumber daya alam yang berada di Lahat adalah tambang batu bara dan akan dibacakan yang pertama oleh Aisyah dan Ina. Jangan pun makin selalu ada masalah. Sumber daya hutan yang ada di Sumatera Selatan itu berlokasi di banyak daerah di Sumatera Selatan. Nah, pada tahun 2013 total luas areal hutan di Sulsel mencapai 3.480. Itu lebih membutuhkan luas hutanan sekitar 27.290 hektar yang didominasi dengan hutan lindung, kemudian dari Oku Selatan yang didominasi oleh hutan lindung dan juga kebun. Kalau Prabu Muli itu pariwisatanya ada Taman Wonosari. Kalau Musi Banyuasin itu pariwisatanya ada Danau Air Batu. Kalau Musi Rawas itu ada Batu Ampar. Di Palembang ada Benteng Kota Besar, dan di Lahat itu ada Bukit Serewa. Buku bulat, ada bundar. Yang pertama itu ada di Banyuasin. Yang dimana Banyuasin itu ada gas alam. Terus ada juga di Tanjung Enim, yaitu tambang dan batu bara. Terus yang terakhir itu ada di Palembang,
yaitu minyak bumi. Kan, apa yang kamu rasakan? Dari proses pembuatan peta sendiri sih, saya ngerasa kalau buat peta tuh nggak semudah apa yang kita lihat. Kita harus nentuin skalanya berapa, harus nentuin derajatnya gimana, apa harus detail, dan sekali salah gambar tuh rasanya nggak enak kalau misalnya nggak dibenerin. Tapi akhirnya pasrah kalau itu tuh udah nggak bagus gitu. Nah, yang penting mirip gitu. Terus juga ada beberapa unsur peta yang harus memang dimasukin dan memang belum detail juga, itu harus dicari, dan juga memang sedetail itu pembuatan peta. Dan juga proses pencarian datanya juga sampai kebanyakan website ataupun buku yang udah dibaca tuh kadang ada yang berbeda pendapat, ada yang ada tahun berapa, terus ini tahun berapa pembaharuan, nggak tahu yang benar mana, harusnya pembaharuan. Tapi yang menurut kami benar tuh kadang yang di tempat lama, yang baru tuh serasa kayak kurang, kok di sini, di mana. Jadi kayak harus memang benar-benar mencari yang website atau buku yang tepat. Ya. Gitu. Ada lagi? Hai, ini dia. Apa? Benar yang dikatakan tadi, kalau mencari websitenya itu sangat susah. Nah, selain mencari websitenya susah, itu relevansinya juga susah. Kita harus mencari terus yang terbaru, karena yang lama itu belum tentu relevan sama yang sekarang. Ditambah lagi tuh sumber daya alam, ditambah lagi tuh pencarian sumber daya alamnya itu kan angkanya berwaktu-waktu. Kita tidak bisa menemukan yang terkini. Kadang ada data yang terakhir kali itu dibuat 10 tahun yang lalu dan belum diupdate. Jadi yang kita tidak tahu dong kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Nah, tapi kelebihannya kita bisa mengetahui fakta dari daerah-daerah tersebut, apa yang terkandung di dalamnya, terisi di dalamnya, hingga bagaimana cara mengembangkannya supaya perekonomiannya maju juga. Dan yang terpenting pemanfaatan sumber daya alamnya, terutama pariwisata. Itu banyak tuh para wisatawan yang mengeluh kenapa dipasangin spot love itu, dan itu menghalangi pemandangan alamnya. Itu juga bisa menjadi salah satu permasalahan dalam SDA pariwisata. Nah, tambah lagi tuh dari, kan itu balik lagi ke data. Nah, soal data itu kan kadang-kadang untuk menemukan website yang tepat itu ya susah. Terus kan dari legendanya itu kita tidak mengetahui angka-angka relevansinya itu, datanya sekian persen. Jadi kesimpulannya itu bagian paling susahnya itu adalah mencari data ya, tapi saya seru sih. Oke. Tentang yang ditemuin kan? Iya. Iya, kan saya ini jadi yang nge-research ya, jadi saya nemuin banyak kayak mungkin hasil bahan tambang atau pariwisata. Tapi yang ini saya mau bahas pariwisatanya. Jadi ternyata di Sumatera Selatan tuh banyak banget pariwisata, tempat yang untuk dikunjungin itu dari alamnya sendiri, kayak air terjun, danau, segala macam. Sayangnya karena ini ibu kota, jadi bakal lebih baik dikunjungi sama orang luar. Dan jadi di ibu kota ini tuh lebih banyaknya itu yang modern gitu, karena menyesuaikan sama modernisasi sama zaman sekarang, yang mana orang-orangnya tuh lebih suka ngunjungin tempat-tempat ya kayak bukan pemandangan alam gitu. Padahal menurut saya itu lebih menarik kalau misal banyak pemandangan alam di Palembang ini yang bisa dikelola buat dijadiin pariwisata, buat tempat turis-turis kumpul, dibandingin terus bikin-bikin hal buatan yang nyesuaiin sama zaman, sama modern. Padahal lebih bagus buat ngemanfaatin alam itu sendiri. Biaya pengelolaannya juga nggak banyak-banyak banget. Oke, terima kasih. Oh, ternyata banyak ya sumber daya pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Namun gara-gara tidak diurusin atau tidak dimanfaatkan, jadinya sumber daya pariwisata itu tidak terlalu optimal untuk atau tidak terekspos oleh masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan sumber daya pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Ya, oke, terima kasih.